Yuk, Ciro. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisa dari kelima jurnal yang telah kami dapatkan tentang klasifikasi tingkat kesegaran buah dengan metode yang berbeda-beda. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM saya 25.230.0064. Nama saya Tivakania Fitra, NIM 25230.0066. Perkenalkan, nama saya Eka Elena Malidia dengan NIM 25.230.0099. Oke, lanjut. Saya Ain akan membahas tentang latar belakang dan permasalahan. Sebelum masuk ke detail teknis, mari kita bahas lebih dahulu mengapa sih topik ini itu penting. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, adanya subjektivitas manusia. Selama ini, penentuan kesegaran atau kematangan buah di tingkat petani atau pedagang itu masih dilakukan secara manual. Hal ini rawan tidak konsisten karena faktor kelelahan fisik manusia dan perbedaan persepsi visual antar individu. Yang kedua, yaitu kebutuhan industri. Industri pangan modern membutuhkan proses pemilahan atau sorting pasca panen yang bergerak sangat cepat, konsisten, dan dalam skala yang sangat besar. Cara manual tentu tidak akan sanggup mengejarnya. Dan yang ketiga yaitu solusi teknologi yang masuk. Computer vision dan machine learning hadir sebagai jawaban objektif untuk mendeteksi kualitas fisik buah secara otomatis, presisi, dan efisien. Lanjut ke slide 3, kita mempunyai 5 ringkasan jurnal referensi yang sudah kami dapatkan. Sebagai fondasi studi kami memetakan 5 penelitian terkini yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Oke, yang pertama yaitu jurnal dari JTIM. Jurnal ini meneliti kerusakan buah mangga menggunakan metode ensemble learning berbasis nilai gas kimia dari sensor. Akurasinya terbaiknya mencapai sampai 75%. Dan jurnal kedua yaitu ada dari Coding Unpad. Coding Unpad mengklasifikasikan mutu jeruk siam menggunakan decision tree berdasarkan warna HSV dan diameter ukuran. Dan Coding Unpad ini menghasilkan akurasi tinggi sebesar 92%. Jurnal ketiga yaitu dari Sysfocom. Jurnal ini mengklasifikasikan pisang Ambon dan Lady Finger menggunakan support vector machine dengan ekstraksi warna BGR dan reduksi dimensi PCA. Akurasinya mencapai 89,86%. Jurnal keempat yaitu dari GSSI. Jurnal ini mencoba mengklasifikasikan multi buah seperti apel, jeruk, dan pisang menjadi segar atau busuk menggunakan SVM dan Random Forest. Menggunakan 26 fitur gabungan, metode SVM RBF ini berhasil meraih akurasi yaitu 90,23%. Yang terakhir, jurnal kelima itu ada dari Sysfocom Udinus. Jurnal ini mengklasifikasikan 8 jenis varian apel merah menggunakan KNN dan LDA dengan fitur tekstur GLCM. Mencetak akurasi luar biasa sebesar 99,25%. Dari penelitian ini kita bisa melihat variasi metode yang sangat kaya. Untuk menjelaskan lebih dalam mengenai metode-metodenya, lanjut ke teman saya yaitu Ellen. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kekuatan dari masing-masing algoritma machine learning yang digunakan dalam kelima penelitian tadi. Yang pertama, terdapat metode SVM atau Support Vector Machine. Di dalam metode ini sangat kuat untuk data berdimensi sedang dan sangat unggul dalam menangani batas keputusan yang kompleks menggunakan kernel RBF. Terbukti pada klasifikasi buah tropis, SVM mengungguli Random Forest dengan akurasi 90,23% dibanding 82,42%. Lalu yang kedua terdapat metode KNN atau Canera Snake Burr.
Di dalam algoritma ini sangat simpel, namun sangat efisien untuk dataset kecil dengan kesamaan pola visual yang tinggi. Melalui bantuan fitur tekstur (GLCM), KNN mampu mencapai akurasi puncaknya di tingkat 99,25%. Selanjutnya, metode ketiga yaitu metode decision tree. Di dalam metode decision tree memiliki keunggulan utama, yaitu logikanya paling mudah dipahami oleh manusia karena berbentuk pohon keputusan yang transparan. Contohnya, sistem bisa dengan mudah didefinisikan jika diameter jeruk lebih dari 6,1 cm dan HUE-nya kurang dari sama dengan 35,12 derajat, maka otomatis dikategorikan sebagai mutu A. Lalu yang terakhir, terdapat metode Assembly Learning atau DCS LGA. Metode ini menggabungkan beberapa algoritma dasar sekaligus untuk saling menutupi kelemahan masing-masing. Di dalam metode ini sangat cocok untuk data non-visual, contohnya seperti membaca sinyal dari sensor gas, hidung elektronik, ataupun ENOS. Baik, dari studi banding kelima jurnal tersebut, kami menarik 3 pelajaran berharga. Yang pertama, terdapat fitur warna dan tekstur adalah kunci. Maksudnya, perubahan saturasi warna pada ruang warna HCF serta tekstur kulit luar buah terbukti secara statistik menjadi indikator yang paling diskriminatif untuk memisahkan kelas buah segar dengan yang busuk. Lalu yang kedua, terdapat kualitas data jauh lebih penting dibandingkan kompleksitas algoritma. Kita melihat bahwa algoritma sederhana seperti KNN bisa menghasilkan akurasi hampir sempurna yaitu 99%, asalkan tahap ekstraksi fiturnya seperti menggunakan GLCM dilakukan dengan matang dan variasi objeknya terfokus. Lalu yang terakhir terdapat metode input beragam. Ini sangat menarik karena machine learning terbukti tidak hanya bekerja lewat visual foto citra digital saja, melainkan juga bisa membaca pola aroma menggunakan sensor gas atau yang bisa disebut ENOS untuk mendeteksi pembusukan yang terjadi di bagian dalam daging buah yang tidak tampak dari luar. Selanjutnya, sistem pasti memiliki tantangan tersendiri yang akan dijelaskan oleh Dipa. Selanjutnya saya akan membahas tantangan nyata yang dihadapi saat mengimplementasikan teknologi ini di lapangan. Tantangan terbesar pertama adalah faktor pencahayaan atau lighting. Sudut pengambilan gambar dan intensitas cahaya di area sortir pabrik seringkali berubah-ubah. Hal ini mengacaukan pembacaan nilai RGB asli pada komputer. Solusi cerdas untuk mengatasinya adalah dengan mengonversi gambar dari ruang warna RGB ke ruang. Warna ini bisa mengacaukan pembacaan nilai RGB asli pada komputer. Solusi cerdas untuk mengatasinya adalah dengan mengonversi gambar dan ruang warna RGB ke ruang warna yang lebih stabil terhadap intensitas cahaya, seperti HSV atau HSI. Tantangan kedua adalah kemiripan fisik visual. Bayangkan, ada varietas buah yang berbeda namun memiliki warna kulit yang sangat mirip. Misalnya, ada 8 jenis apel yang semuanya berwarna merah. Hal ini menuntut sistem kita untuk melakukan ekstraksi fitur tekstur yang lebih mendalam agar komputer tidak salah tebak. Selanjutnya, slide 7. Yaitu studi pengembangan machine learning multibuah. Lalu muncul sebuah pertanyaan menarik. Apakah kita bisa membuat sistem klasifikasi satu model untuk mendeteksi multibuah secara bersamaan? Jawabannya adalah sangat bisa. Buktinya telah ditunjukkan pada jurnal keempat JSSI 2026 yang sukses mengklasifikasikan apel, pisang, dan jeruk sekaligus ke dalam kelas segar dan busuk menggunakan satu model SVM dengan akurasi tinggi 90,23%. Untuk mengembangkannya ke tingkat yang lebih modern, ada 2 strategi utama yang bisa kita terapkan. Strategi pertama adalah menggunakan arsitektur Deep Learning atau CNN. Berbeda dengan algoritma konvensional yang fiturnya harus kita ekstraksi secara manual, CNN
dapat mempelajari pola visual dari ribuan jenis buah secara otomatis langsung dari gambar input. Strategi kedua adalah hierarchical classification atau klasifikasi bertingkat. Sistem dilatih dalam 2 tahap. Tahap pertama bertugas menebak jenis buahnya terlebih dahulu, apakah ini jeruk, mangga, atau pisang. Setelah jenis buahnya teridentifikasi, barulah sistem di tahap kedua menentukan tingkat kematangan atau kualitas spesifik yang sesuai dengan karakteristik buah tersebut. Selanjutnya slide 8, simpulan. Oke, sebagai penutup presentasi hari ini, kita memiliki 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, otomasi klasifikasi buah menggunakan machine learning memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dengan rata-rata akurasi berkisar antara 75% hingga 99%. Yang kedua, pemilihan ruang warna yang tepat seperti HSV dan pemanfaatan fitur tekstur seperti GLCM terbukti sangat mendongkrak performa model klasifikasi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu masa depan teknologi ini sangat jelas mengarah pada sistem all-in-one multi buah yang siap diintegrasikan langsung pada mesin sortir otomatis di supermarket besar maupun gudang distributor dengan skala nasional. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.